Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran semuanya, sekarang kita bahas bacaan sulit yang ada di juz yang keempat. Bagi sahabat Al-Quran yang belum melihat kumpulan bacaan sulit sebelumnya, sudah kita rangkum semuanya dari juz 1 sampai juz 30, ada pada link yang ada di atas video ini. Sekarang kita lihat juz yang keempat. Bagi sahabat Al-Quran yang ingin mempelajari ilmu tajwid, alhamdulillah di channel ini telah kita rangkumkan materi yang kita bahas dalam bentuk buku PDF, buku Tajwid Offline. InsyaAllah buku ini akan kita cetak nantinya di penerbit. Sekarang ini masih dalam tahap editing. Untuk sementara waktu bisa kita pakai file PDF ini, buku Tajwid Offline. Bagi sahabat Al-Quran yang berminat bisa hubungi kami nanti di nomor WA. Akan kami kirimkan filenya gratis untuk sahabat Al-Quran. Yang penting kita semuanya bisa sama-sama belajar. Bagi sahabat Al-Quran yang ingin berdonasi juga dipersilakan, akan kami tampung juga, bisa di chat nantinya di WA. Bagi sahabat Al-Quran yang belum bisa berdonasi tidak apa-apa, yang penting kita sama-sama belajar. Oke, silakan nanti diminta ke kami mengenai file PDF ini. Ini insya Allah lengkap kita bahas dari awal sampai pembahasan ayat gharib, ayat-ayat khusus yang ada di dalam Al-Quran. Kita tampilkan semuanya dengan ringkas, dengan mudah untuk dipahami oleh sahabat Al-Quran. Silakan nanti chat kami di nomor WA. Kita mulai dengan baca ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan sulit pertama surat Ali Imran ayat 108. Ini sering muncul kalau ada huruf qalqalah, pakai tasydid dan kita berhenti pada huruf tersebut, sukunkan hurufnya, tunggu 2 detik baru dipantulkan. Jadi pantulannya nyusul. Bil haqq, bil haqq. Ketika membaca juz yang keempat, kita mendapati ayat yang panjang. Maka cari 5 huruf berikut ini. Bisa juga huruf yang lain, tapi setidaknya 5 huruf ini. Cari huruf wa artinya dan, fa maka, illa kecuali, hatta sampai atau sehingga, summa artinya kemudian. Cari 5 huruf ini. Maka kita berhenti di depan huruf itu ketika ayatnya panjang dan tanda wakafnya sedikit. Contoh surah Ali Imran ayat 138. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru. Ada fa, maka kita berhenti di depannya. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Seperti itu kita berhenti pada ayat yang panjang atau tanda yang tanda wakafnya sedikit. Berikutnya ayat 111. Kalau sahabat Al-Quran berhenti pada kalimat azan, cara berhentinya di sini hilangkan salah satu harokat, panjangkan 2 ketukan. Illa adza. Jadi prinsipnya kalau berhenti pada 2 baris di atas atau fathatain, hilangkan 1 barisnya, panjangkan 2 ketukan. Berikutnya ayat 112, sama pembahasan dengan ayat 108, huruf qalqalah yang bertasydid, cara berhenti sukun, tunggu 2 detik baru dipantulkan. Haqqa. Kemudian ayat 113. Nah, cara berhenti pada fathatain lagi, hilangkan salah satu harokat, panjangkan hamzah 2 ketukan. Laisu sawa'a. Berikutnya ayat 117. Cara berhenti pada huruf H yang didahului oleh huruf sukun, karena kita berhenti di sini, sukunkan huruf H, berikan bunyi vokal. Fa'ahlakat, fa'ahlakat. Jadi ada seperti bunyi mengeluh, ganti huruf H yang kita sukunkan, ada bunyi anginnya. Berikutnya ayat 144. Perhatikan di sini di atas huruf alif ada bulat lingkaran. Ini namanya sifir mustadir. Sifir mustadir menghilangkan tanda panjang bagi huruf yang berada sebelumnya. Jadi kalau kita baca nanti fa ini dibaca pendek saja. Afa imma ta'au qutilan qalabtum. Afa imma. Jadi fa-nya pendek saja.
Berikutnya pada ayat 159. Kalau sahabat Al-Quran berhenti pada huruf ra yang didahului mim sukun, ra juga disukunkan, berikan bunyi vokal. Wa syawirhum fil amr. Amr. Ada bunyi r yang kita berikan pada huruf ra. Kemudian pada ayat 161, cara berhenti pada huruf lam yang bertasydid. Huruf lam disukunkan, huruf sebelumnya tasydidkan saja kepada huruf lam. Tekan saja bacaannya. Ayyagul. Yagul. Berikutnya ayat 171, berhenti pada huruf lam didahului huruf sukun. Lam juga disukunkan, berikan bunyi vokal. Wa fadl. Wa fadl. Berikutnya ayat 172, cara berhenti pada huruf ha yang didahului juga huruf sukun. Ha disukunkan, berikan juga bunyi vokal. Di sini bunyi vokalnya seperti bunyi pedas. Bunyi pedas, bunyi angin yang sangat lunak. Mim ba'di ma asabahumul qarh. Qarh. Berikutnya pada ayat 176, kembali kita jumpai cara berhenti pada huruf yang didahului huruf sukun. Kali ini huruf ra. Sukunkan huruf ra, berikan bunyi vokalnya. Yusari'una fil kufur. Kufur. Berikutnya pada surat Ali Imran ayat 188. Perhatikan di sini waw sukun berjumpa dengan waw tasydid. Kadang banyak juga yang mendengungkan di sini. Salah kalau dibaca dengung. Kenapa enggak boleh dengung? Waw sukun berjumpa waw tasydid di sini namanya idgham mutamathilain. Dia cukup singgah, cukup bergabung saja hurufnya tanpa didengungkan. Kapan waw tasydid boleh berdengung? Kalau sebelumnya ini ada nun sukun atau tanwin. Di sini enggak ada nun sukun atau tanwin, jadi enggak boleh dengung. Bima ataw wa yuhibbun. Nah, jadi di sini cuma singgah saja. Berikutnya ayat 190 ada waw kosong, maka enggak usah dibaca. Dia punya fungsi dalam bahasa Arab, tapi dalam bacaan enggak usah dibaca. Nah, jadi huruf hamzah dibaca pendek saja. Liulil albab. Berikutnya di dalam surat An-Nisa ayat yang pertama. Cara berhenti pada hamzah yang fathatain 2 baris di atas, barisnya hilang 1, dipanjangkan 2 ketukan. Wa nisaa. Berikutnya ayat yang ke-11. Cara berhenti pada huruf fa didahului huruf sukun. Fa disukunkan, berikan juga bunyi angin atau bunyi vokal dari huruf fa. Falahan nisf. Nisf. Berikutnya ayat 12. Cara berhenti pada huruf ra yang bertasydid, maka huruf sebelumnya tekan ke huruf ra. Kebetulan huruf sebelumnya pakai bendera, karena berjumpa dengan tasydid, ingat rumusnya. Kalau ada bendera jumpa tasydid, huruf yang pakai bendera panjangkan 6 ketukan. Jadi dhad panjangkan dulu 6 ketukan, baru ditekan kepada huruf ra. Ghayra mudar. Berikutnya ayat 23. Cara berhenti pada huruf nun yang bertasydid. Ingat sahabat Al-Quran, 2 huruf saja. Mim dan nun yang bertasydid, cara berhentinya sukunkan huruf nun lalu didengungkan 2 ketukan. Dakhaltum bihin. Bihin. Jadi sahabat Quran, itulah pelajaran kita pada video kali ini. Moga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.